baca apaan tuh? Baca koran? Lo masih zaman ya baca koran? Masih, orang koran belum tenggelam kok. Tapi kan baca berita itu bisa dari internet. Ada apa nih? Ini nih, si Vera masa masih baca koran? Kudet banget ih. Wah, padahal bagus tau Ser apa yang lagi baca sama Vera. Vera masih bisa melestarikan budaya baca koran di tengah gempuran media online zaman sekarang. Jarang banget loh ada anak muda zaman kayak kita yang suka baca koran. Oh iya juga ya. Tapi apa bedanya baca di koran sama baca di internet? Beda tahu feel-nya kalau kita baca di koran sama di internet tuh kayak kalau kita baca di koran tuh kayak lebih baca berita aja gitu. Oh iya juga sih. Tapi aku tuh pengen tahu deh gimana perkembangannya koran dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Nah, jadi pada tahun 131 sebelum Masehi, ada seorang tokoh bernama Julius Caesar yang merupakan pemimpin kekaisaran Romawi. Ia memerintahkan untuk memasang papan tulis besar yang nantinya akan dimuat berbagai macam berita, supaya masyarakatnya pada saat itu mengetahui apa aja informasi yang sedang beredar. Nah, informasi ini disebut Akta Diurna. Akta Diurna ini tidak hanya memuat catatan proses dan keputusan hukum, tapi juga pertemuan senat, pertandingan gladiator, persidangan, perkawinan, kelahiran, kematian, dan lain sebagainya. Hingga akhirnya, Akta Diurna berkembang menjadi berita reguler pada abad pertengahan Eropa. Hanya orang-orang yang berada dalam lingkaran kekuasaan yang mampu mengaksesnya. Penyebaran Akta Diurna terjadi sangat pesat karena dirasa sangat memudahkan tatanan kehidupan dalam konteks penyebaran informasi. Sampai di tahun 1400-an, di sebuah daerah bernama Venesia, Italia, Akta Diurna menjelma menjadi berita dalam bentuk tulisan tangan mingguan yang terbit mingguan. Lembaran berita ini biasanya dipasang di banyak tempat umum atau toko yang penuh dengan juru tulis. Tapi, yang ingin membacanya harus membayar satu gazeta. Terbitnya koran-koran di Eropa diawali dengan temuan mesin cetak Johann Gutenberg pada pertengahan abad ke-16 yang memudahkan proses produksi. Pada fase awal ini, yang baru diproduksi hanya berupa buku-buku yang lebih pendek dari teks-teks teknologis yang kemudian berevolusi menjadi pamflet. Bentuk pamflet atau selembaran berita harian ini kemudian terbit dengan teratur seperti Avisa Relation Oder Zeitung sejak 1609 di Strasbourg, Jerman, yang mana menjadi tanda cikal bakalnya kemunculan surat kabar pertama, yaitu Relation Alter Vernemen and Geisteskundigen Historien. Kelahiran surat kabar ini tidak mengubah pasar berita dengan sangat mulus. Tentunya proses penyampaian berita dari mulut ke mulut juga membersamai proses kemunculan surat kabar, sehingga butuh waktu yang sangat lama untuk surat kabar kemudian akhirnya bisa menemukan posisinya sebagai sebuah media perantara informasi di pasar bisnis media. Pada abad ke-18, pangsa surat kabar berkembang semakin luas, tidak hanya di Eropa saja, melainkan sudah bergerak ke benua-benua lainnya seperti Asia. Kemunculan surat kabar di Indonesia terjadi sejak tahun 1774 saat pemerintah Gubernur Jenderal Van Imhoff, yaitu Batavia's Noveles. Kemudian terbit Vendunius yang nantinya diambil oleh Daendels, dan dia menerbitkan Batavia's Colonial Koran 1810 dan juga akhirnya diambil alih oleh Inggris. Kemudian Inggris mendirikan Java Government Gazette sebagai corong pemerintah. Saat Belanda kembali berkuasa, koran itu diubah menjadi Batavia's Koran 1816, lalu Java's Koran 1807. Pada tahun 1942, Belanda menyingkir karena Jepang datang. Koran yang sama diambil alih pemerintah baru yang mengubahnya menjadi Kenpo, artinya berita pemerintah. Tahun 1845, di Weltevraden atau saat ini disebut Gambir Jakarta, muncul majalah Biang Lala dari pihak Zanding, mingguan bahasa Jawa Bromartani, terbit pertama pada tahun 29 Maret 1855. Tahun 1907, terbit Medan Prijaji di Bandung yang dianggap sebagai pelopor pers nasional karena diterbitkan oleh pengusaha pribumi untuk pertama kalinya, yaitu Tirto Adi Surjo. September hingga akhir 1945, pers nasional semakin kuat ditandai dengan penerbitan Suara Merdeka di Bandung dan Berita Indonesia di Jakarta, serta beberapa surat kabar lain, seperti Merdeka, Independen, Indonesia News Bulletin, Warta Indonesia, dan The Voice of Free Indonesia.
Generasi milenial dan generasi Z dewasa ini sudah terbiasa menggunakan media online sebagai media untuk mencari sumber utama informasi. Tapi, eksistensi surat kabar dengan bentuk kertas biasa masih tetap digandrungi masyarakat luas. Banyak dari generasi sekarang ini, bahkan generasi-generasi sebelumnya yang masih menggunakan koran sebagai media dalam mencari sumber utama informasi berita. UNESCO dan Kemenkominfo menjelaskan, bila minat baca buku Indonesia hanya di angka 0,001%, dengan demikian, dari 1.000 orang, hanya 1 orang yang gemar membaca buku. Maka dari itu, minat baca yang sangat rendah juga merupakan salah satu faktor penurunan produksi koran. Bagi kami, koran tidak akan menghilang karena masih banyak masyarakat yang menikmati saat membaca koran. Namun, realita menunjukkan bahwa sedikit demi sedikit koran akan tergantikan, meskipun tidak akan lenyap dan menghilang.